Haleluya, shalom. Kita berjumpa lagi di hari Jumat ini. Dan tetaplah bersukacita karena sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa Surgawi, sungguh anugerah-Mu kalau kami masih selalu Engkau beri waktu dan kesempatan untuk bisa mendengar, menerima kebenaran firman-Mu. Karena itu adalah kunci rahasia hidup kami. Terima kasih urapan Roh Kudus bekerja di dalam kami. Dan kami tidak hanya selewat saja mendengarkan, tapi kami akan makan, kami akan resapi setiap kebenaran firman ini, sehingga iman kami bertumbuh dengan sehat dan semakin teguh, semakin kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Yosua 6 ayat 20 adalah ayat yang akan kita baca saat ini. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota ini. Wow, ini kemenangan yang dialami oleh Yosua dan orang Israel. Ketika mereka mentaati perintah Tuhan, mereka harus mengelilingi tembok Yeriko. Dan pada hari yang ketujuh mereka mengelilingi tembok itu, mereka harus bersorak dan membunyikan sangkakala dengan nyaring. Dan ketika itu mereka lakukan, apa yang terjadi? Tembok Yeriko betul-betul runtuh. Dan akhirnya mereka benar-benar bisa masuk dan menduduki kota Yeriko. Wow, luar biasa. Barangkali di antara Anda ada yang sedang menghadapi tembok-tembok penghalang yang bermacam-macam. Ada penghalang karena orang-orang yang berusaha menghalangi engkau untuk maju, atau penghalang engkau merasa berjuang sendiri, tidak ada yang mendukung, atau penghalang kondisimu, atau penghalang problemmu yang membuat Anda berpikir bahwa wah, di tengah saya yang sedang sibuk dengan masalah begini, bagaimana mungkin saya bisa memenangkan masalah ini? Bagaimana mungkin saya bisa mendapatkan apa yang sudah saya impikan? Bagaimana mungkin saya bisa naik ke tempat yang lebih tinggi? Bagaimana mungkin saya bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik? Atau tembok-tembok itu adalah tembok-tembok masalah pribadi Anda. Engkau merasa minder, rendah diri, engkau merasa lemah, tak berdaya, engkau merasa begitu kecil dibanding yang lain. Atau masih ada lagi tembok-tembok yang lain. Namun seperti apa yang dialami oleh Yosua dan bangsa Israel yang mendengar, taat, dan melakukan perintah Tuhan, ternyata mereka menang dan berhasil menduduki kota Yeriko. Nah, banyak problem dan masalah yang seperti tembok, dan tembok itu amat tebal, tembok itu amat tinggi. Tapi bukankah di minggu yang lalu kita diingatkan oleh firman Tuhan, pertama, bahwa Dia adalah lebih besar daripada masalah kita. Dan yang kedua, berpikirlah dan bersikaplah hati Anda seperti Joshua, bahwa Tuhan kita lebih besar daripada tembok-tembok masalah itu, lebih kuat daripada ketebalan tembok itu, lebih tinggi daripada tingginya tembok halangan itu. Ada jangan kecil hati dulu. Ada jangan memutuskan untuk give up terlebih dahulu. Ada jangan mundur. Bahkan Anda jangan frustrasi. Bersama dengan Yesus yang lebih besar dari segala-galanya, Anda dan saya sanggup untuk merobohkan tembok-tembok masalah, tembok-tembok kesulitan apapun. Kuasanya menyertai kita. Dan sekali lagi, iman kita kepada Yesus, iman yang telah mengalahkan dunia.
Dan Dia sudah membuat kita yang dahulu lemah karena hidup di bawah kutuk, penuh dengan kesengsaraan penderitaan. Sekarang kita sudah diangkat, tinggal dalam kerajaan anugerah, yaitu kerajaan Allah yang diperkuat. Dan kita sekarang hidup dalam anugerahnya. Anugerahnya melimpah-limpah untuk kita, karena Yesus sudah sempurna untuk membayar lunas hidup kita. Kalahkan tembok-tembok masalah dan tantangan hidupmu dengan cara berpikir dan beriman bahwa tembok-tembok masalah, tembok-tembok kesulitan, tembok-tembok tantanganmu, apapun itu jenisnya, telah dikalahkan oleh iman kita dalam Yesus. Dan Dia lebih besar daripada tembok-tembok itu. Kita akan mendengar sorak-sorai kemenangan. Dan untuk mengalahkan itu pun, selain kita percaya bahwa Dia terlebih besar daripada tembok-tembok masalah, tantangan, dan kesulitan kita, tapi juga seperti orang Israel, mengapa ketika sangkakala dibunyikan mereka harus bersorak, berteriak dengan nyaring, meneriakkan kemenangan, meneriakkan sukacita? Karena dalam kondisi kita bersukacita dan kita berani meneriakkan kemenangan walaupun tembok belum roboh, itu mendatangkan kuasa Allah yang luar biasa. Itulah yang akan merontokkan tembok-tembok masalah kita, karena dalam sukacita kita mendapatkan kekuatan iman yang luar biasa. Bersukacitalah senantiasa, bersoraklah dengan girang, elu-elukan Dia dalam pujian, dan engkau harus mulai meneriakkan kemenangan. Karena di dalam Yesus kita pasti mengalahkan dan menghancurkan tembok-tembok kesulitan. Amin. Dan Yesus memberkati. Kita akan berjumpa minggu depan. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.